Bay, aku tuh buang-buang waktu banget ya pacaran sama orang yang udah jatuh miskin kayak kamu. Udah deh, mending kita sekarang putus aja. Aku gak mau pacaran sama kamu. Kamu minggir dari motor aku. Udah, sana. Awas ya, kamu gangguin aku lagi. Aku Bodo mau balik amat, sama lagian siapa, Min? kamu juga jalan kaki tadi. Udah, aku pergi dulu. Awas ya, kamu jangan gangguin aku. Putri. Mau jalan-jalan, enak nih sore-sore kayak gini. Jalan-jalan sama pacar, naik mobil. Ternyata jalan kaki capek juga ya. Aduh, lama banget ya aku nggak jalan kaki. Ini kok kayaknya aku kenal ya, ini siapa ya? Oh, itu kan si Agung. Dia mau kemana ya? Udah deh, aku siap-siap lagi. Aku nggak boleh ketawa dan aku harus serius ngomong sama Windy. Kali ini Windy aku kerjain. Aku bilang aja kalau misalkan mobil aku dijual. Dia pasti kesel banget kalau misalkan aku ajak jalan-jalan naik motor pas panas-panas kayak ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti setelah nyampe rumah, aku bakalan kasih tahu semuanya kalau misalkan aku cuma ngerjain Windy. Dan yang paling penting, nanti aku juga bakalan bilang sama Windy kalau misalkan aku mau ngelamar dia. Dan aku bakalan ngajak dia tunangan. Ya, aku sama Windy pacaran kan juga udah kurang lebih sekitar 3 bulan. Aku rasa ini cukup lah untuk perkenalan awal menuju ke jenjang status yang lebih serius. Pokok aku harus serius sama Windy dan gak boleh ketawa supaya semuanya bener-bener terasa alami. Mending aku masuk aja. Assalamualaikum. Kamu naik apa ke sini, Bay? Salam. Aduh, aku capek, Win. Capek dari Aku mana? Kerikitnya belum banyak gitu. habis jalan kaki, Win. Kenapa jalan kaki, Bay? Ya, aku Olahraga pengen. kan, pasti kan? Nah, itu salah satunya, Win. Dan aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Win. Kamu kenapa kok kayak kesel gitu, Win? Bukannya kamu malah kasihan sama Iya. aku? Ya kan kamu liatnya olahraga, harusnya kamu cari waktu sendiri dong. Ini kan kita mau jalan-jalan, Bay. Terus kita mau naik apa? Nah, ini ada hubungannya sama itu, Win. Jadi gini, Win. Aku mau cerita yang sebenarnya sama kamu, Win. Jadi mobil aku udah dijual, Win. Dijual? Iya, jadi aku nggak ada kendaraan sama sekali. Oh, dijual buat ganti yang baru gitu kan? Iya, benar. Bukan gitu, Win. Gimana Jadi sih? mobil aku dijual karena ya buat ngelunasi hutang dari orang tua aku, Win. Dan Hutang yang ternyata mana? Tapi aku baru tahu. orang tua aku ini punya utang banyak, Win. Mau nggak mau aku harus jual semua harta benda yang aku punya, ya termasuk mobil ini. Bay, bukannya kamu punya perusahaan ya, Bay? Nah, Nggak itu mungkin masalahnya, dong Win. utang. Nggak mungkin orang kaya dan keluarga kaya kayak kamu itu punya utang. Ngapain? Iya, namanya juga perusahaan, Win. Jadi dulu itu waktu perusahaan aku menurun, ternyata orang tua aku ini pinjem modal ke beberapa perusahaan dan sekarang udah ditagih. Dan nagihnya pun kan waktu perusahaanku lagi anjlok-anjloknya, Win. Mau nggak mau, aku harus melunasi semua hutang-hutang orang tua aku. Mobil udah aku jual, perusahaan sudah nggak ada, udah berpindah tangan ke tangan orang lain. Dan juga yang lebih parahnya lagi, Win, rumah juga. Bay, serius kamu parah banget. Bay, kamu jangan dong deh, kamu pasti ngeprank aja kan ini. Aku nggak percaya kalau kamu kayak gitu tiba-tiba lagi. Kan masalah kan pasti ada prosesnya, nggak mungkin langsung kayak gitu dalam waktu sehari kan. Ya kamu cerita dari dulu sama aku biar aku nggak kaget kayak gini. Ini bukan dalam waktu 1 hari, Win, tapi emang udah lama. Tapi kan nggak mungkin aku cerita masalah aku sama kamu. Ini Ya kan kenapa urusan nggak mungkin? perusahaan. Kan aku juga harus tahu, Bay. Ya aku juga gak nyangka kalau misalkan hari ini adalah hari yang buruk buat aku, Win. Ya mungkin aku bisa tinggal di rumah ini, di rumah aku maksudnya, ya kurang lebih sekitar 1 mingguan lah, Win. Dan Terus perusahaan kamu gimana? Masih bisa ditolong kan?
Aku udah nggak ada harapan untuk perusahaan, Win. Ah, serius, Bay? Mobil aja udah nggak ada, Win. Jadi aku datang ke sini buat cerita itu, dan juga aku mau ngilangin sumpah. Enggak, kamu nggak punya aset yang lain atau tabungan atau apa kayak gitu? Aku cuma mau ngilangin sumpah. Tolong jangan cecar aku dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya enggak, aku berusaha nyari solusi aja, Bay, biar kamu nggak pusing-pusing amat. Siapa tahu ada solusi kan? Nah, biar aku nggak pusing-pusing amat. Kamu pengen aku nggak pusing kan? Pengen aku nggak stres kan? Ya aku pengen ngajak kamu jalan-jalannya meskipun naik motor kamu, Win. Baik, ini panas loh, Bay. Kamu Juga udah keringetan kayak gitu, mau jalan-jalan panas-panas pakai motor lagi. Kalau cuma teriknya matahari ya, Win. Kalau aku jalan sama kamu itu terasa dingin, Win. Yang penting kamu mau aja sekarang. Bay, tadi tuh berharap banget tahu kamu pakai mobil kamu yang mewah itu. Ya gimana, Win? Mobil aku udah nggak ada, dan ya aku harus gimana sekarang, Win? Ya, kalau aku kecewa wajar dong. Ya wajar. Dan kalau aku minta tolong dan minta kamu buat nenangin aku, itu hal yang sangat wajar juga kan? Terus aku dapat balasan apa? Dapat timbal balik apa dari kamu kalau aku nenangin kamu? Ya, kamu kok malah kayak gitu? Iya, masa kamu nggak tahu sih? Harusnya kamu udah tahu resikonya kalau dalam keadaan kayak gini aku bakal ngerespon apa sama kamu. Udah deh, gini aja. Aku bakalan ceritain satu hal lagi sama kamu, tapi kita jalan-jalan dulu. Aduh, aku tuh udah cukup banget ya, Bay. Kaget banget sama cerita-cerita kamu yang baru. Ini masih ada lagi. Kamu mau bantuin aku atau enggak? Mau ikut aku atau enggak? Tapi masih bisa kan solusinya kan? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah. Iya, udah, ayo. Bay. Udah. Duduk. Apa lagi, Win? Bay, aku dari tadi mikir di jalan. Aku harus pasti ini. Kamu beneran bangkrut, Bay? Ya, iya, Win. Terus, emang kamu pikir aku bercanda? Duh, yaudah deh. Kalau kamu sekarang udah bangkrut, aku nggak mau lagi pacaran sama kamu, Bay. Bay, aku tuh buang-buang waktu banget ya pacaran sama orang yang udah jatuh miskin kayak kamu. Udah deh, mending kita sekarang putus aja. Aku nggak mau pacaran sama kamu. Kamu minggir dari motor aku. Win, Udah, sana. Awas ya, kamu gangguin aku lagi. aku Bodo mau balik amat, sama lagian siapa, kan Win? kamu juga jalan kaki tadi. Udah, aku pergi dulu. Awas ya, kamu jangan nungguin aku. Kok aku malah ditinggal sama Windy? Apa jangan-jangan dia serius sama perkataannya? Oh, berarti selama ini Windy ini pacaran sama aku bukan karena dia tulus cinta sama aku, tapi karena hartaku aja. Kenapa aku baru sadar ya? Masa aja tuh Windy, dia pasti bakalan nyesel kalau misalkan tahu yang sebenarnya. Terus aku mau pulang sama siapa nih? Mana juga rumahku masih jauh. Semoga aja ada yang lewat dan bisa aku minta tolong buat antar ke rumah. Putri, Baik. kamu kemana, Bud? Ya nggak ada, cuma jalan-jalan aja. Kamu ngapain Oh, sendirian di sini, gitu. Bay? Gimana ya, Bud? Aku Kenapa? ceritanya, Bud. Jadi sebenarnya tadi aku bareng sama Windy, Bud. Dan ya aku ditinggal di sini. Kenapa ditinggal? Jadi gini awalnya, Put. Jadi aku bilang sama Windy kalau misalkan mobil aku udah dijual. Rencananya sekarang aku kan mau jalan-jalan sama Windy. Setelah aku bilang kayak gitu, Windy agak sedikit kesel, dan aku bilang aja semuanya. Kalau misalkan semua aset aku udah dijual, perusahaan aku udah bangkrut. Kamu bangkrut? Iya, tapi aku kira Windy bakalan mensupport aku, tapi ternyata ya emang sih dia mau diajak jalan-jalan pakai motornya, meskipun agak sedikit kesel. Dan dia tiba-tiba minta berhenti di sini dan nanyain aku lagi. Ya aku jawab kalau misalkan semuanya itu benar. Dan aku malah diputusin sama Windy. Dia malah pergi tuh. Tuh, Bay, dulu kamu ninggalin aku demi Windy yang sekarang kayak gitu sama aku. Kalau aku sama kamu, aku nggak mikir kamu mau bangkrut, kamu nggak punya apa-apa. Aku tetap sayang sama kamu, Bay. Iya, Bud, aku minta maaf sama kamu, Bud. Ya aku udah sering nyakitin kamu, tapi kamu masih tetap baik sama aku dan masih tetap sayang sama aku, Bud.
Ya sekarang aku udah nggak ada hubungan apa lagi sama Windy. Putus? Iya, aku diputusin barusan. Ya udah nggak apa-apa, syukur-syukur aja kamu udah putus sama dia. Iya, karena aku tahu kamu sama Windy itu nggak pernah cocok. Udah deh Put, gak usah bahas Windy. Intinya aku minta maaf atas semua kesalahan aku sama kamu Put. Dan aku sebenarnya juga masih sayang sih Put sama kamu. Tapi bukan karena aku putus sama Windy ya. Kamu bisa tanya sama supir aku, ya si Arif. Kamu bisa tanya sama dia. Setiap hari yang aku ceritakan sama dia bukan tentang Windy pacar aku, tapi aku selalu cerita Pacar tentang kamu, mantan kamu. Iya maaf, maksud aku mantan aku. Jadi yang aku ceritakan sama si Arif, yang selalu aku tanya itu masalah kamu. Bahkan Arif sampai nanya sama aku, sebenarnya aku ini pacaran sama Windy atau sama kamu. Soalnya aku lebih sering nanya kamu. Kalau nggak percaya kamu silahkan tanya Put. Yakin ya aku tanyakan? Iya Put. Kamu tanyakan aja nggak apa-apa. Tapi aku bukan pelampiasan kamu ya. Gini aja deh Put. Kalau misalkan kamu masih ragu sama aku mau ngajak kamu nikah deh Put. Dan aku bakalan bilang sama orang tuaku kalau misalkan aku mau ngelamar kamu nanti malam. Beneran, Bay? Secepat Ya. ini? Iya, apalagi coba. Kamu mau disakitin berkali-kali, kamu masih tetap sendiri aja Put. Dan kamu masih tetap nungguin aku Put. Padahal banyak laki-laki yang udah sering deketin kamu, tapi kamu tolak semua. Aku tahu semua aku Put. Ya udah, kalau kamu emang mau ngajak aku nikah beneran serius dan aku bukan pelampiasan kamu, nggak mungkin aku menolak kan? Lagian aku emang sayang beneran sama kamu. Iya Put, karena apa ya Put, aku udah nyerah buat deket sama perempuan lain. Karena sejauh ini nggak ada perempuan yang baik selain kamu. Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, gimana kalau misalkan kita langsung berangkat aja Put? Soalnya kalau kita ngobrol di pinggir jalan kayak gini nggak enak kan diliatin banyak orang. Ya udah, naik sepeda aku yuk. Ya udah, aku aja yang bawa ya Put. Iya. Ini motor kamu kayaknya mahal banget Put. Ya, ini bukan apa-apa tau gak sih? Ini kemana ya? Aku cari-cari di rumah nggak ada. Mobilnya tapi itu masih ada. Motornya juga ada. Biasanya kalau misalkan mau keluar, Mas Bayu tuh mesti bilang. Tapi ini kok tidak ada kabar. Terus ntar lagi katanya Pak Bos juga mau datang ke sini. Kalau misalkan nggak ketemu Mas Bayu gimana dong? Padahal aku udah bilang sama Pak Bos, misalkan Mas Bayu nggak keluar kemana-mana hari ini. Aduh. Aku turun. Mbak Windy, aku tanya ini. Mbak. Div. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Aku nggak ganggu kan? Ya enggak sih Mbak. Ya. Sebenarnya saya juga mau tanya sesuatu sama Mbak Windy. Kenapa? Enggak, soalnya Pak Bos ntar lagi datang ke sini mau ketemu sama Mas Bayu. Mas Bayu ini malah nggak ada. Mobilnya ada, motornya ada, tapi orangnya nggak ada. Nah itu, dia lagi ada masalah. Saya kesini mau mastiin sesuatu, soalnya cuma Mas Arif yang bisa ditanya-tanyain. Jadi gini Mas, Bayu tuh bilang sama saya kalau dia sudah bangkrut, terus perusahaan dia tuh punya utang yang banyak banget. Dia jual semua aset-asetnya sampai rumahnya juga dijual biar dia bisa ngelunasin utang-utangnya gitu Mas. Ini bener ya? Bentar. Ini Mbak Windy ini dapat info dari mana sih? Kok Iya dari tiba-tiba Bayunya ngomongnya ngaco? langsung. Berarti udah valid dong, makanya aku mau mastiin. Yang saya tahu sih Mbak, nggak ada kabar seperti itu. Saya kan udah lama ngikutin Mas Bayu, dan Mas Bayu nggak pernah nyinggung-nyinggung masalah itu. Kemungkinan masalah itu ya cuma ngeprank Mbak Windy kali ya. Iya, aku juga udah mastiin itu di prank apa enggak. Tapi ternyata Bayu serius. Ini kayaknya Mas Arif udah yang nggak dapat infonya. Saya pastiin ya Mbak, kalau misalkan omongan Mbak Bayu itu nggak bisa dipercaya. Soalnya Apaan mana sih? mungkin lah Mbak, seorang Mas Bayu anaknya dari Pak Atmaja tiba-tiba bangkrut, dan lihat sendiri tuh mobilnya masih ada di sini, terus motornya masih ada di sini, dan rumahnya masih saya tempati di sini, maksudnya masih saya Iya, ada di tapi sini. ini cuma beberapa hari lagi. Bayu nggak akan tinggal di sini lagi gitu. Coba deh Mas Arif ditelepon dulu apa gimana kayak gitu. Ya kalau misalkan ada masalah seperti itu, saya pastinya orang pertama yang bakalan tahu. Soalnya kemana-mana Mas Bayu itu sama saya Ya Mbak. mungkin aja nggak enak sama Mas Arif yang bilang kan. Aduh, ini
rasanya ada yang Gimana ya? aneh nih Mbak. Beneran ada yang aneh. Soalnya saya juga kaget tiba-tiba tadi Mas Bayu nggak ada di sini, mobilnya ada di sini, motornya juga ada di sini, orangnya nggak ada. Terus tiba-tiba Mbak Windy datang ke sini ngasih info seperti itu, kan tambah pusing kepala saya Mbak. Soalnya omongan Mbak Windy itu nggak ada yang benar. Ya terus gimana dong? Maksudnya harus apa? Saya udah putusin Bayu, udah ninggalin Oh. dia di jalan. Ya gara-gara Mas Bayu bilang seperti itu. Iya, Kenapa nggak bukan dipastiin hanya ya. dulu sih Mbak? Ya soalnya Bayu udah meyakinkan banget. Duh, ini kayaknya keputusan yang terlalu terburu-buru dan aduh, kayaknya kesalahan yang besar deh buat Mbak Windy. Soalnya kalau misalkan nanti Mas Bayu cuma ngeprank Mbak Windy dan Mas Bayu benar-benar nggak bangkrut, aduh kayak gimana jadinya dong. Saya cuma ikut prihatin, tapi yang tahu pasti nantinya Mas Bayu aja yang jelasin, dan saya yakin 100% kalau omongan Mas Bayu itu nggak benar. Ya terus gimana ya? Aduh, saya jadi bingung banget nih. Aduh, kalau misalkan masalah Soalnya tadi dia benar-benar jalan kaki ke rumah saya, Mas Arif. ya ada baiknya nanti kalau misalkan datang ke sini Mbak tanyain sebenarnya seperti apa, dan kalau misalkan semua itu hanya ya gurauan Mas Bayu, ya langsung aja minta maaf. Kayaknya Mas Bayu juga bukan orang yang susah buat maafin Mbak Windy. Ya udah deh, kayaknya mau ke Bayu lagi, mungkin Kak Alika masih ada di sana. Oh iya, kalau misalkan ketemu Mas Bayu bilang ya Mbak, soalnya nanti Pak Atmaja mau mampir ke rumah ini, katanya mau ketemu sama Mas Bayu, mau ngomongin masalah pernikahan, entah ya mungkin pernikahan sama Mbak Windy kali ya. Baiklah. Oh, itu Mas Bayu udah datang. Kamu ngapain di sini, Win? Aku mau nanyain soal kamu. Kamu bohong ya, Bay? Ya aku emang sengaja pengen ngerjain kamu, tapi Kenapa sih, Bay? aku nggak nyangka ya. Ternyata aku bisa simpulin kamu tuh nggak tulus sama aku. Bay, nggak Bay, aku minta Padahal maaf, ya Bay. awalnya aku cuma mau ngerjain kamu, dan aku mau bawa kamu ke sini buat ngelamar kamu karena orang tua aku mau datang ke sini. Bay, aku Tapi minta maaf, Bay. ya karena memang aku udah diputusin dan aku udah dimaki-maki sama dia. Ya udah nggak apa-apa. Aku tetap jadi nikah kok. Aku bakalan nikah sama kamu. Bay, Kamu itu udah menyia-nyiakan pengorbanan aku, Win. Dan sekarang aku udah memutuskan kalau misalkan aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Bay, aku minta maaf banget, Bay. Oke, kamu minta maaf, aku bakalan maafin, Win. Tapi kalau buat aku balik sama kamu, aku udah terlanjur ngomong sama Putri kalau misalkan aku mau nikah sama dia. Jadi sekarang aku udah gak ada urusan lagi sama kamu. Jadi tolong kamu jangan ganggu aku lagi. Aku masih kurang apa selama ini sama kamu, Win? Apapun kemauan kamu selalu aku turutin, Win. Dan setelah aku bilang aku nggak punya apa-apa, kamu ninggalin aku di tengah jalan kayak gitu, Win. Dan kamu mutusin aku, Win. Oke, nggak apa-apa. Untung aja ada Putri yang mau nolongin aku. Dan dia meskipun sering aku sakitin berkali-kali, dia masih tetap mau nerima aku. Jadi sekarang aku bisa simpulkan mana yang terbaik buat mendampingi aku. Sekarang kamu bisa pergi dari sini karena aku nggak mau acara pertemuan calon istriku sama orang tuaku diganggu cuman gara-gara perempuan nggak tahu malu seperti kamu. Ya udah, kalau gitu aku pergi aja, Bay. Ya udah, kalau gitu mending kita masuk aja ke dalam. Terima.